Pemikiran Anies, penjagalan PDIP, upaya untuk membelah partai-partai politik. Kita akhirnya harus juga, dan ini saya kira yang lebih penting, membayangkan masa depan politik Indonesia dengan satu refleksi panjang tentang demokrasi. Kita tahu bahwa kita memulai reformasi dengan satu janji, yaitu memuliakan kedaulatan rakyat. Karena sebelumnya kedaulatan rakyat itu sekedar jadi pajangan di dalam setiap pemilu. Kita tahu Orde Baru memakai strategi masa mengambang. Artinya dilarang partai-partai beroperasi di tingkat desa karena desa itu adalah sumber suara dari Golkar. Hanya Golkar yang boleh beroperasi di tingkat desa itu. Karena itu disebut Golkar, bukan disebut partai politik. Dan sekarang kita coba bayangkan arah reformasi kita setelah kita putuskan untuk berhenti mengkonsumsi totalitarisme. Setelah kita putuskan untuk melangkah masuk ke dalam politik yang deliberatif, di mana kedaulatan rakyat itu dipromosikan melalui banyak diskursus, debat publik di sosial media, penggunaan informasi secara transparan. Semua itu yang kita bayangkan dulu waktu reformasi. Lalu 10 tahun terakhir ketika reformasi sudah berlangsung, tiba-tiba kita balik lagi pada semacam teori di tahun 80-90-an yang disebut politics of exclusion atau exclusionary politics. Intinya adalah semua kekuatan harus dikendalikan, dikeluarkan dari sistem, nanti dipanggil masuk kalau diperlukan. Kan itu yang terjadi di dalam masyarakat politik Amerika Latin, Asia Tenggara terutama tuh, yang menimbulkan semacam demokrasi tetapi dikendalikan dari dalam rezim sendiri. Jadi demokrasi yang dikendalikan itu bisa dipakai kayak buka tutup laptop aja. Kalau lagi ingin lihat film dibuka, kalau nggak mau lihat ditutup. Jadi perlu sebetulnya kita bayangkan bagaimana reformasi itu yang seharusnya dibuka untuk umum akhirnya menjadi eksklusif dan menjadi exclusionary hanya karena pelaku-pelaku partai politik ini atau elit partai politik disandra oleh kasus. Memang kita tidak menyelesaikan secara fundamental proses transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Itu yang menerangkan mengapa beberapa siasat atau modus operandi dari Orde Baru masih berlaku sampai sekarang, termasuk politik exclusion itu, politik peminggiran itu. Dan waktu kita pindah dari Orde Baru ke Reformasi, kan kita sebut itu sebagai transisi demokratis. Tapi transisi itu sebetulnya mengandung dua langkah. Langkah keluar dari sistem dan langkah masuk pada sistem yang baru. Langkah keluar dari orde baru, masuk ke orde reformasi. Jadi kalau kita lihat secara sekuensis, kita baru keluar dari dan belum masuk ke. Kelihatannya itu. Jadi kita masih berputar-putar di halaman rejim yang lama, di halaman kultur rejim yang lama. Kendati Presiden Soeharto sudah memberi satu kepastian buat dia akan mundur dan sudah mundur pada waktu itu, maka terbukalah kesempatan untuk memulai era yang baru kan. Jadi Pak Harto sebetulnya sudah menghentikan semua hal yang setelah dia evaluasi bahwa itu buruk buat bangsa, kan itu beliau lengser, dan lengsernya beliau membuka peluang untuk demokratisasi kan. Jadi Pak Harto apapun mau kita sebut jenis rejim itu, tetapi dia mengambil keputusan untuk berhenti, dan itu adalah tindakan kesatria tuh. Ada soal ekonomi, hutang segala macam di situ, tetapi ada orang seperti Pak Harto yang memutuskan sendiri, mengatakan saya harus berhenti supaya negeri ini tidak compang-camping lagi ke depan kan. Nah, kemuliaan itu yang harusnya juga ada pada Presiden Jokowi itu. Tetapi Jokowi mengambil langkah yang lain, yaitu memperpanjang terus ambisi dia untuk berkuasa. Jadi kita lihat bahwa apa yang sudah dibatalkan oleh Presiden Soeharto sendiri di Orde Baru untuk memungkinkan negeri ini tumbuh lebih cepat dalam demokrasi, justru dihalangi lagi oleh Presiden yang sekarang. Setelah 24 tahun balik lagi pada proto-otoritarianisme itu. Kita mau uji sebetulnya bagaimana
mental politik kita menghadapi keadaan itu. Kita tentu dengan mudah mengatakan bahwa yaitu watak dari Presiden Jokowi. Memang ada watak manusia, tetapi ada juga hal yang harus kita sebutkan bahwa ekologi politik kita memang belum dirancang sempurna untuk menghalangi orang dengan watak Jokowi itu masih beredar di hari-hari ini.